Anas itu bisa, Al-Fatihah dan surat Anas atau ayat kursi juga bisa. Nah, baru kita sebar-sebar. Cek, cek, cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas respon dan video-video saya. Saya senang banget karena respon positif ketika video saya upload terus soal cerita misteri ya. Kebetulan saya nggak ada niat buat ngebahas cerita ini, tapi karena teman-teman, dukungan dari teman-teman, mana baik mana buruknya saya pertimbangkan, dan akhirnya saya akan membahas cerita mistis lagi. Oke, dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak atas yang teman-teman yang selalu support video saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang belum, jangan lupa like dan subscribe video saya. Kasih masukan mana yang kurang, mana yang enggak buat video saya. Nah, pada kali ini saya mau berbagi cerita saya. Pengalaman misteri itu banyak ya. Yang kemarin mungkin sudah saya ulas tentang pengalaman pertama, kedua, ketiga. Nah, mungkin ini pengalaman saya bisa dibilang yang saya lupa ya, pokoknya udah banyak banget cerita sih. Mungkin yang saya akan bahas itu buat teman-teman, bagaimana sih pertanyaan ya, iya saya lupa. Ada yang bertanya bagaimana tentang makhluk yang punya pekerjaan itu jadi SPG. SPG yaitu fungsinya untuk pelaris warung, dagang atau usaha. Nah, berdasarkan pengalaman saya mengenai penglaris makanan itu, mungkin yang saya akan ulas banyak mungkin dari cerita-cerita itu. Penglarisnya itu diludahin pakai air liur, pakai apalah. Nah, ini saya akan kupas pertama dari pengalaman pribadi saya dan kisah nyata saya. Pada waktu itu ibu saya itu membuka rumah makan gudeg ya, rumah makan gudeg. Tahun udah lumayan lama sih ya. Jadi tuh warung itu sempet dibuka itu ramai itu selama 2 minggu aja. Dan jujur saya capek banget. Setiap pulang dari jualan minta tolong dipijitin, tangannya sakit katanya, dikerjain sama orang. Nyata nggak nyata ya, mungkin buat teman-teman punya penilaian sendiri ya, atau pengalaman yang sama ya, saya nggak tahu. Jadi tuh ibu saya itu kalau pulang dari jualan itu tangannya sakit gitu ya. Kalau siang mempunyai daya kantuk yang luar biasa, dan tiba-tiba yang tadinya ramai pembeli pelan-pelan sampai nggak ada yang beli sama sekali. Nah, saya sendiri walaupun saya bisa, tapi saya nggak pernah menggunakan atau penglaris atau jimat atau apapun, saya tidak. Tapi kalau secara alami pagar gaib pun ada memang buat melindungi ya. Nah, jadi ibu saya tuh kalau pulang itu malam sakit, tangannya saya pijitin. Tapi kan saya lama-lama pegel juga ya, saya kesel. Kok tiap hari orang tua saya seperti ini terus. Saya amatin ya. Jadi tuh dia itu membuang bala, atau teman-teman pernah ngalamin atau pernah dengar cerita, wah ada kiriman tanah kuburan, tanah apa, memang betul ada. Jadi itu fungsinya itu tanah kuburan memang buat sial. Berbicara bahasa, mungkin dia menggunakan bahasa mantra ilmu hitam. Nah, saya kesel banget tuh setiap hari. Dan terakhir yang membuat saya kesal itu, jadi gini, agak serem sih saya ngebayanginnya kalau ingat lagi ya. Jadi ibu saya ini masak gudeg itu malam jam 10, setengah 12-an selesai masak buat jualan besok. Nah, dia itu istirahat pulang ke rumah karena masaknya di toko kan. Ketika pagi saya ditelepon suruh ke toko, saya kaget luar biasa. Karena apa? Makanan yang baru dimasak tadi malam, pagi itu bisa belatungan.
belatungnya besar-besar, warna hitam agak keabu-abuan, dan itu gerak. Itu nyata banget saya alamin. Dan saya coba pergi ke pribadi ya, ruang pribadi saya ibadah. Ketika saya berdoa, yang saya dapatkan itu saya melihat kalau bisa dibilang sundel bolong ya bisa juga ya. Nah, di situ kenapa bisa jadi busuk makanan saya, makanan ibu saya? Yang saya lihat itu dia kan bawa anaknya. Nah, ternyata anaknya dimandiin. Nah, anaknya itu juga ya kayak bolong juga ya, kayak banyak koreng-koreng gitu. Serem sih emang, dimandiin di situ. Jadi makanan itu berubah menjadi basi. Wujudnya itu kalau bisa dibilang tuh ya rambut panjang, ya mirip lah kayak Mbak Kun gitu ya. Sama persis, kukunya juga panjang, serem sih memang. Nah, tugasnya dia itu ternyata membuat makanan orang tua saya yang dimasak itu menjadi basi. Nah, terus akhirnya saya ya menetralisir lah, mungkin menggunakan cara yang kuno, kayak misalnya media garam, tiba-tiba media garam dan bawang putih itu saya ambil 7 siung, saya buat tusuk sate dan saya bakar di area ruang tamu makan ya. Saya bakar sampai gosong benar-benar. Jadi fungsinya bawang putih ini, asapnya itu kan agak perih ya. Ini kita berbicara logika aja, aku menerangkan secara logika. Kalau agak jauh takutnya saya dikira ya. Jadi bawang putih itu punya asap. Nah, karena alam gaib pun berada di udara juga, asapnya ini perih. Nah, jadinya tuh itu bisa salah satu mengusir makhluk halus. Dan kedua itu garam kasar. Mungkin kata orang dulu itu garam kasar nih, pakai ini garam kasar. Nah, tapi lebih efektif lagi saat penggunaan garam kasar, ditambahkan doa kayak surat Anas itu bisa, Al-Fatihah dan surat Anas atau ayat kursi juga bisa. Nah, baru kita sebar. Tapi akhirnya saya bukan mengalah pada ilmu hitam, tidak. Tapi saya itu akhirnya menyuruh ibu saya, udahlah Bu, berhenti aja usahanya, capek kan dikerjain orang mulu. Untung enggak, jadinya sial terus. Dan tapi tetap saya mendoakan orang yang berbuat zolim seperti itu, apa yang dia tanam itu nantinya akan dipetik. Namanya orang udah menduakan sang pencipta ya. Saya singkat cerita ya sama-sama rubuhlah gitu. Nah, kalau berbicara soal dalam dunia bisnis gaib ya, itu mungkin ulasan dari versi yang saya alamin sebagai pemilik toko. Nah, kedua, mungkin yang saya akan bahas itu kalau buat teman-teman pasti banyak omongan, di sana jangan, ada penglarisnya. Kalau makan di sana enak, kalau pulang basi. Mungkin itu pembahasan ya yang aneh. Anehnya dalam arti hanya kupasan dan cerita-cerita orang-orang biasa. Tapi kalau dari versi saya bisa menjelaskan, nggak semua rumah makan itu pakai penglaris. Bisa teman-teman itu lihat atau amatin deh kalau lagi berada di rumah makan, jadinya nggak suzon. Takutnya ya orang yang nggak pakai jadi kena karena gosip, jadi kasihan gitu ya. Kalau saya pribadi, selama saya sering makan di rumah makan, saya sering lihat itu kalau teman-teman ya belum bisa, nggak bingung secara gaibnya seperti apa, coba perhatiin aja di sekeliling rumah makan. Contohnya kayak warteg, pecel lele, atau rumah makan biasa ya, karena mereka yang dominan lebih agak nyentrik. Yang pernah saya temuin itu ada jimat atau wapak itu kayak tulisan Al-Quran dalam secari kertas dan ditempelkan di atas plafon. Biasanya itu di pintu masuk ada tulisan seperti itu. Di bagian belakang tokonya rumah makan itu juga ada.
atau yang nggak segan-segan itu tulisan kaligrafi yang besar, wapak ukuran besar. Nah, kalau wapak ini fungsinya itu lebih banyak, lebih dominan itu benteng atau pagar dari serangan ilmu hitam. Kalau fungsinya ya, kalau untuk penarik rezeki atau penarik pelanggan, kalau saya kupas sih itu efektifnya kurang, karena fungsinya itu wapak itu dibuat itu lebih banyak untuk pagar gaib. Nah, berbicara penglaris seperti apa? Kalau penglaris ini rata-rata rumah makan tidak akan pernah show off atau menunjukkan langsung benda-benda mencurigakan di area toko. Tidak akan pernah, karena kan efeknya kepercayaan. Karena ada yang namanya penglaris itu ditanam di ubin, ada media ditanam di ubin ada, atau di sudut-sudut rumah makan juga ada. Jadi kalau buat teman-teman nyari-nyari, kemungkinan besar itu ya tidak akan menemukan. Tapi bisa teman-teman coba ya. Cara saya pengen tahu rumah itu pakai penglaris atau enggak. Kalau penglaris hitam, teman-teman bisa nyoba ya. Saya beberapa kali coba rumah makan yang benar-benar pakai penglaris ya. Jadi ini saya berbicara yang simpelnya, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, jika memang rumah makan ini ada yang tidak baik atau menggunakan media tidak baik sebagai bahan baku makanan, saya mohon tunjukkanlah hal yang tidak saya tahu. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, surat Anas dan Al-Fatihah ya, surat ayat kursi. Saya lihat nyata itu tidak ada apa-apa. Tapi ketika saya ngobrol dengan teman saya ya, sebelum makan yang ngobrol, saya lihat lagi makanan saya itu ada kayak ada semutnya, ada sekitar 6-7, dan saya kaget 7. Wah, saya bilang ini berarti penglarisnya nggak bagus ya, ada sesuatu hal yang tidak baik. Nah, kalau berbicara penglaris seperti itu, tapi jangan sampai ekstrim lah, karena nggak semua rumah makan itu pakai penglaris, nggak, hanya beberapa saja. Nah, kedua itu saya coba ya, tapi ini kebetulan saya yang bodoh. Jadi pengalamannya itu saya makan di bakso di daerah Jakarta. Nah, ketika saya lapar, posisi lapar, saya makan bakso, saya lihat, saya Bismillah gitu ya, rumah makan itu serem, rata-rata menggunakan media ya, salah satunya yang seperti permen dan bakun ya, dan saya ngeri banget gitu loh. Ya mukanya hancur gitu ya, ada netes-netes, lendir gitu loh, kayaknya menjijikan sih, memang menjijikan. Ya pakaiannya kucel juga iya. Nah akhirnya coba saya tutup lagi, saya mata batin saya tutup. Saya bingung posisinya, kan uang juga ngepas ya buat makan lagi, nggak mungkin, karena nggak mungkin saya udah pesen, saya nggak jadi atau nggak bayar, kepepet. Saya udah dibilangin jangan dimakan. Akhirnya saya makanlah itu. Saya makan enak. Tapi pas udah saya keluar dari sana, perut saya sakit, panas. Aduh, dari situ saya kapok. Kalau dibilangin jangan. Ya efeknya, kalau saya terkena makanan yang ada hal-hal yang tidak baik itu ya larinya seperti diare, mules, campur aduk ya. Kalau itu mungkin versi makanan. Menurut saya ulasan kali ini mudah-mudahan buat teman-teman itu menambah wawasan atau terhibur dengan konten saya ya. Jangan lupa like dan subscribe video saya ucapkan terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.